permohonan maaf karena seharusnya tidak ada kuliah malam seperti ini karena sebenarnya tidak diizinkan, kecuali tadi ya ada kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen ya. Jadi kemarin itu saya tidak sempat mengisi kuliah sesuai dengan jadwal karena saya lagi mengikuti pelatihan di Bogor, jadi tidak sempat untuk memberikan mata kuliah ini ya. Jadi saya komunikasi dengan ketua kelasnya dan ketua kelasnya sudah diskusi dengan teman-temannya. Jadi saya anggap kita sepakat untuk kuliah pada malam hari ya, seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari pada malam hari ini yaitu adalah terkait konsep e-learning dan aplikasi yang dapat digunakan di dalam proses pembelajaran secara e-learning ya. Nah, nanti teman-teman nanti menggunakan salah satu aplikasi yang kiranya dapat digunakan sebagai metode pembelajaran secara e-learning. Nah, apa yang akan kita pelajari ya, poin-poin ya pada malam hari ini ada 4. Yang pertama, teman-teman akan mengetahui definisi dari e-learning. Yang kedua adalah bagaimana karakteristik dari e-learning. Yang ketiga, pengembangan dari e-learning itu sendiri. Dan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan e-learning. Nanti kan sebenarnya setiap masuk teori kan ada praktikum ya. Nah, praktikumnya itu yang terkait dengan pertemuan kita pada malam hari ini adalah menggunakan salah satu aplikasi, yaitu adalah Edmodo ya. Mungkin kita sudah menggunakan aplikasi yang namanya Spada, ya, tapi kan kita tidak bisa mengembangkan karena kita hanya statusnya sebagai student. Nah, beda nanti dengan aplikasi Edmodo ya. Edmodo itu teman-teman bisa menjadi teacher atau menjadi student tergantung pengembangan yang teman-teman inginkan ya. Jadi untuk malam hari ini kita fokus terkait dengan teori e-learning. Nah, yang pertama ya, pengertian dari e-learning itu adalah merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke mahasiswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer. Definisi yang lain menyatakan bahwa e-learning adalah pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi komputer dan biasanya terkoneksi internet. Nah, yang kita lakukan pada malam hari ini adalah sebenarnya kita telah mempraktekkan yang namanya e-learning ya, yaitu adalah proses pembelajaran tatap muka tapi tidak dalam kelas ya. Kita berada di tempat masing-masing dengan laptop masing-masing, tapi kita masih dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar. Dan itu yang disebut dengan e-learning ya. Jadi dengan kemajuan teknologi itu akan sangat memudahkan kita di dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya kalau teman-teman jeli ya, konten-konten YouTube yang sifatnya edukasi itu sebenarnya adalah bagian dari e-learning ya. Jadi tidak mesti secara langsung seperti ini, tapi dengan melihat hasil rekaman pembelajaran, informasi yang didapatkan hanya dari dosennya ya. Itu dengan kemajuan teknologi teman-teman itu bisa mendapatkan materi pembelajaran dari manapun ya, selama materi yang diajarkan itu kita bisa anggap valid atau benar ya, bukan yang sifatnya hoax. Jadi tinggal teman-teman lihat mana kampus-kampus yang menurutnya bagus, dosennya bagus, dan tinggal cari di YouTube konten materinya, tinggal teman-teman belajar. Nah, itu merupakan learning. Jadi sesungguhnya materi ini akan sangat membantu teman-teman di dalam meningkatkan kemampuannya dalam hal pengetahuan maupun keterampilannya ya, sesuai dengan bidangnya dalam hal keperawatan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Nah, salah satunya tadi yang kita sementara lakukan adalah learning yang secara online. Nah, ini menggunakan aplikasi
Zoom meeting ya. Dulu kan sebelum pandemi kan sebenarnya Zoom meetingnya sudah disinggung-singgung ya. Cuma pada saat itu belum terlalu digaungkan ya. Dulu kan ada Skype dan sebagainya ya. Tapi dengan kemajuan teknologi, sekarang itu Zoom akan sangat memudahkan. Google Meeting juga seperti itu. Cuma memang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Salah satu kekurangan dari Zoom Meeting adalah biaya mahal. Artinya kita harus bayar berapa dolar untuk mendapatkan akun yang pro ya. Kemudian paket data juga ya berpengaruh ya, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal memanfaatkan waktu luangnya ya. Misalnya tadi teman-teman atau kemarin tidak sempat mengikuti kuliah saya, teman-teman kan bisa memanfaatkan waktunya itu untuk misalnya mencari konten YouTube yang membahas tentang topiknya. Jadi tidak terbatas ya. Ini kan hanya formalitas saja ya. Kami tim dosen mengajar, tapi teman-teman bisa mengembangkan kemampuannya dengan mencari literatur. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita masuk ke bagaimana mencari literatur. Nah, yang kedua ini adalah konsep e-learning. Jadi bisa saling mengkombinasikan antara materi pertama dengan materi yang sedang berlangsung. Nah, seperti ini ya yang terjadi sekarang. Misalnya satu informasi itu bisa disebar ke teman yang lain, orang lain, dan sebaliknya. Jadi saling circle ya, ada lingkaran seperti itu. Dan kalau kita lihat ini tidak terbatas antara ruang dan waktu. Dimanapun orang dapat berinteraksi ya. Misalnya kita ada di Indonesia, di Asia, bisa ke Australia ya, kemudian ke Amerika dan negara yang lainnya, itu kan karena pengaruh globalisasi dan peningkatan atau kemajuan dari teknologi. Makanya kalau saya sih mengajar kadang menggunakan materi yang bukan dari Indonesia tapi dari luar. Artinya saya ingin menunjukkan kepada mahasiswa saya di GISI bahwa materi itu tidak hanya mengandalkan dari Indonesia saja, tapi teman-teman bisa mendapatkan materi dari luar. Dengan apa? Dengan tadi ya, mencari literatur atau materi kuliah yang ada di YouTube. Nah, tentu kita bisa validasi apakah materi ini benar atau mengandung hoax. Tinggal dilihat ini dari universitas mana, orangnya dosen atau apa dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa memilah dan memilih informasi mana yang teman-teman akan cari dan dipilih untuk dipelajari. Nah, konsep dasar dari e-learning ya, yang pertama adalah pembelajaran ini distance learning ya, artinya adanya jarak ya, artinya jarak itu tidak menjadi penghalang kita untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran. Karena saya di rumah, teman-teman di rumah masing-masing tetap dapat melangsungkan proses pembelajaran. Yang kedua, ini merupakan salah satu metode pendidikan yang unik ya. Uniknya itu kita bisa santai masing-masing di tempatnya tanpa harus bertemu di satu titik, misalnya dalam kelas, tapi kita tetap dapat melaksanakan perkuliahan. Artinya komunikasi kita itu dapat berjalan ya. Artinya pesan-pesan yang saya sampaikan teman-teman dapat terima, itu pula sebaliknya. Jadi ada semacam feedbacknya. Makanya disebut sebagai pendidikan yang unik ya. Kemudian learn and talk ini menggunakan peralatan ya yang mendukung untuk melakukan proses pembelajaran secara learning. Kemudian penggunaan media ya. Salah satu media yang kita gunakan di sini adalah media Zoom meeting. Itu adalah salah satu media pendukung. Kemudian materi yang saya sampaikan ini menggunakan aplikasi Canva ya. Jadi ini kombinasi dari beberapa media untuk bisa terselenggaranya pembelajaran secara learning. Kalau tools-nya tadi, mungkin ada di antara teman-teman ini yang menggunakan HP, kemudian laptop atau komputer, dan tentunya yang sangat mendukung juga adalah jaringan internet, yaitu atau paket data itu sangat mendukung atau menunjang di dalam proses terselenggaranya pembelajaran secara learning. Kemudian dilakukan secara online ya. Yang kita lakukan sekarang adalah
online. Ada juga yang sifatnya offline. Offline itu artinya ada rekaman, kemudian teman-teman tinggal nonton dari rekaman tersebut, disebut dengan metode offline ya. Kemudian ini tentunya lebih efektif, artinya biaya yang dikeluarkan untuk sampai di suatu tempat itu tidak ada ya, cuma memang pengeluaran di yang lainnya adalah di paket data dan sebagainya. Jadi ini adalah beberapa konsep dasar dari e-learning. Kemudian kalau kita melihat ya karakteristik dari e-learning ya, yang pertama tentu menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri ya, self learning material ya, yang kemudian disimpan dalam komputer sehingga dapat diakses oleh dosen serta mahasiswa kapan saja dan dimanapun. Ini salah satu contohnya adalah kalau teman-teman menggunakan Spada, kemudian Google Classroom, dan yang ketiga adalah Edmodo ya. Teman-teman kan misalnya dosen menyimpan materi atau mengupload materi, kemudian materi itu bisa dibaca atau di-download oleh mahasiswa kapanpun dan dimanapun. Itu salah satu karakteristik dari learning. Makanya teman-teman kan kemarin sudah join di Google Classroom ya. Itu merupakan salah satu aplikasi pendukung di dalam proses learning. Kemudian memanfaatkan suatu jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, serta hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan ya. Nah, ini sama ya, kalau kita menggunakan Spada, kemudian Siakat ya, teman-teman kan ada Siakat itu untuk melihat hasil pembelajarannya, atau Google Classroom, begitu pula dengan aplikasi nanti yang akan kita praktekkan adalah Edmodo. Nah itu teman-teman bisa melihat kapan harus belajar atau kuliahnya, terus pengumpulan tugas, upload materi, dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan ya. Kemudian memanfaatkan suatu jasa teknologi elektronik ya, HP, kemudian komputer, laptop, dan sebagainya itu merupakan salah satu bagian dari jasa teknologi elektronik ya. Kemudian memanfaatkan suatu keunggulan komputer, misalnya digital media, serta komputer network ya, misalnya jaringan WiFi atau paket data, itu akan sangat mendukung di dalam proses pembelajaran secara learning. Cuma tentu setiap kelebihan yang dicirikan oleh learning tentu dia juga akan memiliki kekurangan. Misalnya tidak ada energi dalam hal ini listrik, tentu semua ini tidak dapat berjalan dengan baik ya. Jadi saya kira fondasi awalnya adalah tadi listrik, pakai data, wifi, dan sebagainya. Kemudian manfaat learning ya. Yang pertama tentu efisiensi biaya. Dulu kalau kita ingin mengikuti suatu seminar nasional atau internasional, kita harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi untuk menghadiri seminar tersebut. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi ya, dengan menggunakan aplikasi, salah satunya adalah Zoom Meeting. Sekarang banyak seminar nasional maupun seminar internasional yang dapat kita ikuti seolah-olah kita berada di tempat itu, kita bisa mendapatkan materinya, mendengarkan penjelasan dari narasumber, kita juga bisa mendapatkan sertifikat. Tentu itu lebih efisien dari aspek biaya karena tidak ada biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, dan sebagainya. Dan biasanya kan seminar yang kita ikuti gratis. Beda dengan dulu, kita harus bayar biaya registrasi, transportasi, penginapan, konsumsi, dan sebagainya. Jadi dengan kemajuan teknologi itu pemanfaatan dari e-learning itu dapat meminimalkan biaya yang kita keluar 50.000, ada juga yang malas dan sebagainya. Jadi itu kembali ke individu masing-masing, bagaimana kemauan atau keinginan untuk mengembangkan diri.
Jadi orang yang kategori agak malas atau cuek dengan adanya materi atau seminar via Zoom kah atau YouTube kah dan sebagainya, sesungguhnya dia sedang apa ya? Intinya dia malas berkembang ya, tidak mau berkembang dengan mengikuti kemajuan teknologi atau ilmu pengetahuan di bidangnya. Jadi saya menyarankan ya teman-teman ini di bidang keperawatan, kembangkanlah kompetensimu, keterampilanmu dengan mengakses materi-materi atau mengikuti seminar-seminar yang kiranya seminar atau konten itu dapat meningkatkan kualitas keilmuanmu, ya. Misalnya pengetahuanmu, sikapmu, maupun keterampilanmu di bidang keperawatan. Karena sekarang kan dengan e-learning itu akan sangat mendukung. Beda dengan kami dulu, kami harus menghadiri suatu pertemuan ya dengan biaya yang mahal. Kemudian fleksibel, artinya kalau itu disiarkan di YouTube kan itu tersimpan. Jadi kita bisa mengatur waktu kapan kita akan membuka materinya. Jadi kalau misalnya kita memiliki kesibukan lain, maka kita bisa mengatur waktu untuk melihat atau mempelajari materi yang telah disampaikan melalui seminar di YouTube-nya. Jadi ini sangat-sangat berguna buat teman-teman. Dan yang ketiga, kita bisa belajar mandiri. Ya. Kalau teman-teman mengikuti tutorial yang ada di YouTube, itu kan kita bisa praktekkan secara mandiri. Caranya putar itu videonya kan kita bisa pause ya atau stop dulu untuk memperdalam atau bisa mengikuti step by step. Beda kalau dia langsung, karena kalau langsung itu ya secara tatap muka itu akan susah gitu. Ya, kecuali untuk praktikum ya. Praktikum itu memang diharapkan itu dilaksanakan secara tatap muka ya. Itu agak kesulitan kalau dilakukan secara online karena ini butuh interaksi antara instruktur dengan peserta ya. Makanya beberapa kegiatan yang saya ikuti itu kalau misalnya ada praktikumnya, maka materi yang sifatnya teori itu disampaikan secara learning ya. Artinya via Zoom kah atau YouTube. Nah, tapi kepada saat praktikum itu dilakukan secara offline atau tatap muka. Jadi kita diisi dulu teorinya, diberi pemahaman, ya, pengetahuan tentang suatu topik. Nah, setelah itu kita praktikumkan secara tatap muka ya. Jadi ini kombinasi antara learning ya secara online dan offline. Kemudian bagaimana kekurangan dari learning ya? Ini merupakan hasil riset ya, bahwa pelaksanaan e-learning itu juga meskipun memiliki kelebihan atau keunggulan, tapi metode ini ternyata juga ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama ya, mungkin teman-teman biasa melihat kasus ya, sementara Zoom, tapi yang lainnya cuma namanya saja yang muncul di Zoom ya, tapi orangnya tidak ada. Nah, itu salah satu kekurangannya karena etos belajar atau semangat belajar dari masing-masing siswa itu beda. Ya, artinya tidak sama, ada yang serius, ada yang santai, dan tentu dampaknya adalah tadi mahasiswa tersiap fokus. Jadi ini memang sulit kita untuk mengontrol bagaimana etos belajar dari masing-masing mahasiswa. Kadang kan ada dosen yang mewajibkan harus open kamera, misalnya kameranya harus on ya, kemudian ya hadir di situ, duduk mendengar. Ya, menurut saya itu kembali kepada masing-masing individu. Apakah dia mau berkembang atau mau menjadi orang yang biasa-biasa saja, itu tergantung pada pilihan hidupnya. Apalagi kan teman-teman ini sudah masuk ke perguruan tinggi, tentunya orang yang masuk ke perguruan tinggi dengan status mahasiswa, tentu ada perubahan pola belajar, semangat belajar itu harus berubah. Kenapa? Karena setelah kuliah atau setelah menjadi mahasiswa kan teman-teman ini akan mencari
kerja atau ya pengembangan dirinya itu akan kemana. Itu tergantung pada usahanya ketika masih menjadi mahasiswa ya, atau dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi apa setelah meraih gelarnya atau menjadi sarjana atau diploma keperawatan. Jadi itu kembali kepada teman-teman. Dan memang ini diakui sebagai bagian dari kekurangan metode pembelajaran secara e-learning ya. Itu dari aspek etos belajar ya. Nah, faktor yang kedua adalah kesulitan itu bisa muncul karena masalah koneksi internet ya. Ini harus diakui semua orang mengalami kendala ini ya. Sementara belajar atau sementara Zoom atau Google Meet ya, Google Meeting, tiba-tiba jaringan internet down ya. Tentu kita akan keluar, tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, dan itu tidak hanya dialami oleh mahasiswa, tapi bagi dosen juga itu menjadi kendala ya. Misalnya di kampus jaringannya kurang bagus, atau di rumah atau di jalan kan itu akan mengganggu ya, mengganggu di dalam proses belajar mengajar kita ya. Ini merupakan kekurangan yang umum dihadapi oleh mahasiswa maupun dosen. Kemudian ya, model pembelajaran terbatas hanya pada bentuk diskusi forum dan tanya jawab soal ya. Sangat mungkin ada materi-materi tertentu yang tidak disampaikan dengan e-learning ya. Misalnya terkait dengan praktek. Makanya diubah, ada kombinasi antara e-learning dengan praktek. Jadi tidak semua kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara e-learning ya. Artinya materi yang sifatnya praktikum itu wajib dilakukan secara tatap muka ya, tidak boleh menggunakan e-learning. Kemudian tidak semua daerah memiliki koneksi internet yang memadai ya. Ini tergantung lokasi tempat tinggal kita, dan ini sangat wajar ya, dengan keterbatasan jaringan internet di setiap daerah itu beda-beda ya. Kemudian dibutuhkan fasilitas yang tidak murah ya. Ini harus diakui, tidak semua orang memiliki laptop, tidak semua orang memiliki jaringan atau wifi ya, IndiHome dan sebagainya. Dia hanya mengandalkan paket data dengan HP-nya, kan itu akan sangat mengganggu, karena melihat di HP dengan di laptop itu beda ya, beda ya. Cara kita menangkap ya, kalau hanya mengandalkan pendengaran itu kan beda dengan melihat secara langsung dan hanya mendengar. Ini salah satu kekurangannya. Ada pula yang biasanya kita mengikuti Zoom dan ya tadi dia hanya mendengar, jadi HP-nya disimpan atau dimana, jadi kayak semacam apa ya, kayak dengar radio saja ya, modelnya seperti itu. Oke. Ada juga ya kondisi misalnya pengajar atau mahasiswa yang belum terlalu familiar dengan penggunaan aplikasi yang mendukung di dalam konsep pembelajaran secara e-learning ya. Kemudian ya ini juga ya, interaksi antara mahasiswa dan dosen ya. Kalau kita secara tatap muka kan kita bisa berinteraksi atau diskusi dengan mahasiswa atau teman ya. Tapi kalau secara online seperti ini kan akan kesulitan ya. Ini kekurangan ya dari pembelajaran secara e-learning. Kalau kelebihannya saya kira di awal itu sudah saya sampaikan 3 poin ya. Yang pertama, efisien dari segi aspek biaya, meskipun di aspek lain itu bisa juga mahal. Kemudian ini lebih efektif ya. Tergantung kita melihat dari sisi yang mana ya. Bisa saja kita anggap murah, tapi bagi sebagian orang itu mahal ya, atau tidak murah ya, seperti itu. Oke, ini kelebihannya. Nah, ini beberapa teknologi pendukung ya di dalam pembelajaran secara e-learning. Tentu ada namanya persiapan atau input, kemudian delivery, penyampaian materi, dan evaluasi outputnya. Nah, persiapan ya, tentu teman-teman ketika akan melakukan presentasi, sama dengan kami ya sebagai dosen ketika akan menyampaikan sebuah materi, maka tentu wajib membuat materi ya. Nah, materi yang sekarang yang kami andalkan itu dengan menggunakan PowerPoint ya. Nah,
Kalau yang saya sekarang gunakan ini merupakan aplikasi atau website ya, Canva. Tapi di Canva itu konsepnya mirip PPT ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang menggunakan video rekaman, jadi dosennya membuat rekaman tentang materi, kemudian dia jelaskan, dia rekam, kemudian itu diupload. Itu juga merupakan bagian dari persiapan ya. Kemudian LMS ya, ini LMS itu sama dengan Spada. Kalau kita pakai Spada juga ya, Spada di Untirta ada siakat dan sebagainya ya, untuk absen, untuk daftar nilai ujian ya, itu kita menggunakan aplikasi yang lain. Kemudian pembelajaran atau penyampaian materi itu bisa diberikan via email, jadi materi yang dosen sudah buat itu bisa dibagikan materinya baik dalam bentuk PPT atau bentuk rekaman, itu bisa diberikan kepada mahasiswa melalui email, kemudian video conference ya, atau search engine-nya. Kemudian evaluasi output, misalnya kita ingin mengevaluasi hasil pembelajaran ya dengan memberikan ujian ya kepada mahasiswa, itu bisa dilakukan apakah melakukan komunikasi secara langsung atau video conference, via email atau LMS. Nanti materi atau ujian ya itu akan disampaikan oleh penanggung jawab mata kuliah, kemungkinan beliau akan menggunakan Spada atau aplikasi yang lainnya yang mendukung di dalam proses evaluasi. Kemudian ada dua jenis pembelajaran dengan konsep learning ya, ada namanya asinkronus dan sinkronus. Nah, apa perbedaan prinsip antara asinkronus dengan sinkronus ya? Kalau asinkronus ini artinya komunikasi secara tertunda ya, dengan menggunakan media seperti email, forum, atau membaca atau menulis dokumen online melalui ini ya, biasakan website tertentu. Nah, biasanya ya metode seperti ini rekamannya sudah ada ya, misalnya dosen itu mengajar, dia sudah membuat rekaman terkait dengan materi yang sesuai dengan topiknya ya, misalnya materi pertemuan yang ke-8 ya tentang e-learning, dia sudah buat rekamannya. Nah, rekaman itu kemudian diberikan ke ketua kelasnya atau diupload di Spada atau diupload di YouTube. Nah, teman-teman sebagai mahasiswa tinggal membuka, kemudian menyimak video tersebut. Itu merupakan bagian dari asinkronus. Prosesnya atau materi kontennya itu sama ya, yang teman-teman dapatkan, cuma persoalan waktu saja ya, waktu materi sudah disampaikan sebelumnya kemudian disimpan dalam bentuk rekaman, nah tinggal teman-teman baca dalam bentuk rekaman. Adul itu teman-teman silakan baca dan mengerjakan tugas yang ada di dalam modul tersebut. Itu disebut sebagai asinkronus ya. Kemudian ciri yang kedua dari asinkronus ini adalah proses komunikasi data yang tidak terikat dengan waktu ya. Misalnya kan kalau biasanya kita harus kuliah jam 10 ya. Maka itu dilakukan secara tatap muka, maka disebut dengan sinkronus. Tapi kalau asinkronus ya, meskipun kuliahnya jam 10, tapi teman-teman kalau ada waktunya, kan ini materinya kan tinggal dibaca ya, atau tinggal dibuka, kemudian disimak videonya, maka itu tidak terikat dengan waktu. Bisa saja dibuka pada malam hari atau pagi hari atau siang hari, jadi bebas. Itu salah satu kelebihan dari asinkronus ya, tidak terikat dengan waktu. Kemudian bagaimana dengan sinkronus? Ini kalau sinkronus itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Nah, yang kita lakukan sekarang ini termasuk dalam kategori sinkronus. Kenapa? Karena
kita ada interaksi secara langsung, saya menyampaikan materi secara langsung, dan teman-teman langsung juga menyimaknya, maka itu disebut sebagai sinkronus. Beda halnya kalau misalnya saya menyampaikan materi tapi tidak ada mahasiswa, tapi saya rekam. Nah, hasil rekaman ini yang kemudian saya upload di aplikasi, misalnya YouTube atau Spada dan Google Classroom. Nah, teman-teman bisa buka kapan saja, ya. Cuma dosen mungkin memberikan waktu, silakan pelajari materi ini 1 minggu ya. Nah, teman-teman tinggal atur waktunya kapan harus mau membuka materi, maka itu disebut sebagai asinkronus. Jadi ini ada kelebihan dan tentu ada juga kekurangannya. Kekurangannya kalau dia asinkronus itu berarti kita tidak bisa melakukan feedback ya, artinya tanya jawab secara langsung ya. Artinya ketika ada pertanyaan itu maka untuk menjawabnya itu butuh waktu lagi. Misalnya tulis via email atau di chat ya, itu butuh waktu. Beda dengan sinkronus, ada yang ditanyakan bisa langsung dijawab atau ada yang ingin dikonfirmasi itu bisa langsung ditanyakan. Nah, itu salah satu kelebihan dan kekurangan dari kedua metode ini. Kemarin waktu kami mengikuti pelatihan ya, ada juga yang modelnya adalah asinkronus. Artinya materi itu sudah disiapkan, kita tinggal mempelajari, dikasih waktu untuk mempelajari materi tersebut. Kemudian ujian itu disebut dengan asinkronus. Ya, seperti ini ya perbandingan antara sinkronus dan asinkronus. Dan yang kita lakukan sekarang kan live webinar atau via Zoom meeting secara langsung. Kemudian kalau asinkronus, materi itu dibagikan via email atau via blog atau YouTube dan sebagainya ya. Nah, nanti teman-teman bisa atur waktunya kapan akan membaca atau menyimak materi tersebut. Jenis-jenis e-learning ya, ini model-model e-learning pembelajaran daring ya. Itu terbagi berbagai jenis, ada namanya web-based learning, di mana pembelajaran berbasis website learning ini dilakukan melalui jaringan dengan memanfaatkan LMS ya, Learning Management System. Ini dilakukan melalui jarak jauh atau distance learning. Ada juga computer based learning, artinya materi itu disimpan di komputer, tinggal teman-teman bisa mengaksesnya misalnya di dalam lab komputer atau sebagainya ya. Idealnya ya, sebuah perpustakaan itu memiliki komputer di mana di dalam komputer itu atau PC itu memiliki materi-materi yang dapat diakses dan dipelajari oleh mahasiswa ya, seperti itu. Jadi ini sifatnya belajar mandiri. Yang ketiga ada namanya virtual education ya. Ini proses pembelajaran yang dilakukan di mana peserta didik tidak bertemu dengan instruktur secara langsung ya. Kemudian digital collaboration ya, seperti itu. Nah, ini beberapa aplikasi learning yang dapat dimanfaatkan atau digunakan di dalam proses pembelajaran secara learning ya. Ada Google Classroom, ada Ruang Guru, Paper, nanti ada juga Edmodo, Moodle, Udemy ya, kemudian Civima Edlin dan LMS ya. Jadi ini beberapa aplikasi yang dapat digunakan di dalam pembelajaran secara e-learning ya. Nah, yang sekarang yang kita praktikkan kemarin ya, artinya secara tidak langsung teman-teman kan sering menggunakan Google Meeting ya, maka di Google Meeting juga itu di Google, kalau menggunakan Gmail ya, itu juga ada Google Classroom-nya. Nanti juga kita pelajari tentang Edmodo ya, seperti itu. Ada juga namanya MOC ya, Massive Open Online Course. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti kursus online itu biasa modelnya adalah MOC ya. Ini banyak dilakukan, jadi ada materi terstandar. Tinggal teman-teman diberikan waktu untuk mempelajari materi tersebut. Ini biasanya yang kursus-kursus online ya. Oke, saya kira itu materi kita pada malam hari ini.
Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, saya tunggu ya, silakan. Saya kira itu, saya kembalikan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi.